Ini udah 63 orang, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ini nanti akan Ibu upload di Island ya. Silakan nanti saudara download dan saudara pelajari. Untuk pertemuan keempat ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan obat pada pediatrik. Ya, pediatrik. Sebelum Ibu mulai, ada yang tahu apa itu pediatrik? Ada yang tahu apa itu pediatrik? Anak-anak, Bu. Anak-anak berarti semua anak-anak pediatrik. Lebih tepatnya apa? Bayi, Bu. Anak, Bu. Lebih tepatnya apa? Iya, betul anak-anak. Tapi Bayi dan siapa? balita, Bu. Ya, siapa? Orang sehat atau orang sakit? Ilmu kesehatan yang berkaitan dengan bayi dan anak, Bu. Oke, berarti siapa? Orang yang sakitnya atau yang sehatnya? Sakit ya. Kalau pasien yang kalau pasien berarti orang sakit ya. Nah, kalau dia orang sehat berarti bukan masuk kategori pediatrik. Tapi di sini dia adalah kondisinya dalam kondisi sakit. Jadi pasien yang berusia di bawah apa? Kalau kategori anak itu usianya di bawah umur berapa? Di bawah 18 tahun, Bu. Oke. Jadi kita ada standar WHO, ada standar dari Kemenkes kita ya. Kalau dari WHO itu di bawah 16 ya sebenarnya, 16 ya. Nah, cuma sekarang ada lagi pembagian terbaru dari WHO, silakan saudara lihat sendiri ya pembagiannya. Di Kemenkes juga kita dibagi ada remaja awal, ada remaja akhir, ada dewasa awal, dewasa akhir, ya. Ada yang manula awal, ada manula akhir dan segala macam. Oke, kita masuk ke pediatrik ya. Nah, tadi ada yang mengatakan bayi, ada yang mengatakan anak-anak, ada yang mengatakan balita dan segala macam. Jadi pediatrik ini ya, kalau kita klasifikasikan berdasarkan dari perkembangan biologis atau perkembangan fisiologisnya, ada terdiri dari beberapa ya, ada 3. Yang pertama itu neonatus. Kursor Ibu terlihat, Ibu ke arah neonatus. Terlihat, Bu. Ini adalah neonatus ya, bayi yang baru lahir. Nah, jadi usia di bawah 1 bulan itu termasuk kategori neonatus. Nah, selanjutnya nih ya, kursor yang Ibu tunjuk ini adalah bayi. Ya, bayi itu usianya di bawah 1 tahun. Ya, di bawah 1 tahun, nanti dia bisa hitungannya bulan ya. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, lagi lucu-lucunya, nah, itu adalah bayi. Nah, kalau dia sudah mulai ya lebih di atas 1 tahun, ya sudah mulai berjalan, sudah mulai berlari, ya sudah bisa manggil mama, papa, ya. Nah, ini adalah kategori anak, ya. Nah, jadi itu adalah pembagian secara garis besarnya. Ya, kita lihat lagi, ya, penggolongan masa kanak-kanak, ya, berdasarkan dari The British Association, tentunya dibagi berdasarkan perubahan, ya, perubahan dari biologis atau secara klinis, ya. Di sini ada neonatus seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, di bawah 1 bulan atau di bawah 28 hari. Intinya di bawah 1 bulan lah ya. Kemudian bayi tadi ya. Nah, anak-anak kalau di M Jamil ya, Rumah Sakit M Jamil itu tergantung dari ukuran bed ya. Biasanya kalau di bangsa anak itu kan ukuran bednya tidak seperti ukuran bed orang dewasa ya. Jadi ada batasan ukurannya, sehingga kalau misalnya usianya
usia 15 tahun tapi postur tubuhnya sudah tinggi ya, sudah melebihi dari ukuran bed, maka dia akan dimasukkan ke bagian kategori dewasa. Ya, jadi kalau secara biologisnya dia udah hampir sama seperti orang dewasa. Nah, ini kalau berdasarkan perubahan ya, perubahan biologis yang terjadi untuk neonatus itu, kenapa sangat riskan sekali pemberian obat pada neonatus ya, karena pada saat neonatus ini sudah terjadi perubahan klimakterik ya, klimakterik yang sangat penting. Artinya di sini bisa saja riwayat lahir ya, riwayat lahir prematur atau dia cukup bulan atau lebih bulan ya, intinya di sini adalah fungsi organnya sudah matang atau belum ya, sudah sempurna atau belum ya. Prematur tentunya masih belum ya, masih belum jadi organ ya, terbentuk sudah, berkembang sudah, tapi belum matang, mature ya. Ya, jadi kalau biasanya 7 bulan ya, yang biasanya dokter kalau untuk prematur itu berani melakukan tindakan SC atau seksio sesaria itu biasanya di usia 7 bulan, kandungan 7 bulan baru bisa berani dokternya. Tapi kalau di bawah itu riskan ya, beresiko besar. Karena apa? Karena bisa saja paru-parunya belum matang ya, paru-parunya belum berkembang sehingga nanti beresiko terhadap bayinya kalau dilahirkan. Ya. Nah, kemudian apalagi ginjalnya, ya hatinya masih belum matang ya. Nah, makanya di sini di neonatus ini untuk pengobatan ya kan bisa saja kondisi dia bayi neonatus ini kondisinya perlu obat ya, terutama antibiotik. Nah, biasanya antibiotik diberikan atau mungkin ada yang pengencer darah atau yang lain-lainnya ya, sehingga perlu pengobatan dan perlu penyesuaian ya, penyesuaian dosis terutama obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit. Nah, kemudian bayi. Nah, bayi ini pada masa awal pertumbuhan yang pesat. Nah, kita lihat ya di atas 1 bulan ya, kalau udah 2 bulan dia sudah mulai berisi badannya ya, artinya berat badannya naik. Kalau tidak, kenapa sih pada bayi itu harus rajin kita bawa ke posyandu ya? Nah, selain dia vaksin ya, selain dia diimunisasi, juga ada pengukuran berat badan, lingkar kepala, tinggi badan ya, untuk melihat pertumbuhannya. Nah, kalau di bayi itu ada istilahnya growth spurt. Ya, growth spurt itu adalah pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, jadi mungkin ada beberapa bayi yang cerita ibu-ibu yang baru melahirkan itu atau baru punya anak, bayinya menyusu 1 jam atau 2 jam nggak berhenti-berhenti. Ya, nah itu tanda-tanda sedang growth spurt. Ya, jadi sedang pesat-pesatnya pertumbuhannya. Ya, sedang gencar-gencarnya hormon pertumbuhannya itu. Ya, jadi di sini masa awal pertumbuhan yang sangat pesat. Ya, di usia 3 bulan sudah mulai dia ditelungkupkan ya, supaya dia bisa menegakkan kepalanya. Ya, kemudian sudah kuat menegakkan kepalanya, sudah mulai dia membalik-balikkan badan ya. Kemudian mulai dia membalikkan badan, mulai dia merangkak. Mulai dari merangkak, kemudian udah bisa dia berdiri dan segala macam ya. Itu adalah awal pertumbuhan yang sangat pesat pada bayi. Kemudian udah di atas 1 tahun ya, kita lihat di atas 1 tahun sudah mulai tumbuh gigi ya, sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai connect kalau kita memberikan instruksi atau kita ngomong sudah mulai nyambung ya di masa anak-anak ini. Apalagi kalau usianya sudah di atas 2 tahun ya, sudah mengerti apakah apa yang dimaksud oleh ibunya. Kalau ibunya sedang marah ya, nah kalau dia mau sesuatu ya, dia sudah bisa lancar berbicara, sudah tahu kalau dia itu keinginannya tidak dituruti, sudah bisa dia
ibaratnya sudah pandailah dia mengapakan emosionalnya, ya. Nah, kemudian remaja. Nah, di remaja inilah akhir dari tahap perkembangan pesat hingga menjadi orang dewasa. Nah, di tahap remaja ini misalnya apa? Menstruasi bagi yang wanita, ya. Jadi sudah ada hormon seksualnya sudah ini sudah apa namanya? Sudah matang, ya. Karena yang perempuan mungkin sudah tumbuh buah dadanya, ya, yang pria udah bidang bahunya, ya, kemudian sudah keluar jakunnya, ya, apalagi apa namanya, kumisnya, jenggotnya sudah mulai tumbuh, ya. Nah, itu artinya adalah hormon seksnya sudah mulai matang, ya, sudah berkembang dan matang. Kemudian selanjutnya, kenapa keadaan bayi, neonatus, dan anak-anak ini, ya, yang tadi Bu sebutkan tadi, bahwa ini merupakan suatu periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, yang bisa secara signifikan kita lihat perbedaannya. Kemudian penggunaan obat untuk anak-anak ini khususnya obat-obat yang apa namanya, yang berkaitan dengan perbedaan laju perkembangan organ, yang berkaitan dengan enzim, ya, atau yang berkaitan dengan sistem pencernaan kah itu, sistem transportasi kah itu, ya, di dalam tubuh kita kan ada juga sistem transport, ya. Nah, ini akan berpengaruh kepada farmakokinetika dari suatu obat, ya. Nah, artinya perlu kita sesuaikan. Nah, semuanya yang berkaitan dengan obat ini, ya, itu sifatnya individualized. Individualized di sini contoh misalnya dosis. Ya, dosis itu walaupun ada rentang dosisnya, ya. Nah, yang berkaitan dengan cocok atau tidak cocoknya suatu obat itu memang sifatnya individualized. Ada anak yang mungkin dengan menggunakan paracetamol dia aman-aman saja, tapi walaupun dengan dosis yang lazim, ya. Tapi ada juga anak-anak yang menggunakan paracetamol, ya, tapi ternyata timbul respon alergi, misalnya reaksi hipersensitivitas, misalnya. Ya, nah ini ya sifatnya individualized, ya, tergantung dari masing-masing orang itu berbeda. Ya, kalau saudara nanti ada belajar namanya farmakogenomik, namanya, ya, gen kita yang memicu kenapa perbedaan-perbedaan pada kenapa sih obat itu sifatnya individualized. Nah, ada kaitannya dengan gen, ya, gen. Oke, kemudian makanya di sini kita lihat pengobatan pada anak-anak itu tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Ya, jadi pengobatannya perlu perhatian khusus, perlu treatment khusus, ya, sehingga pemakaian obat untuk anak-anak ini banyak diteliti oleh peneliti. Nah, memang keterbatasan data yang terkait dengan penelitian untuk pediatrik ini masih sangat sedikit, ya, masih kurang kalau kita bandingkan dengan yang dewasa. Kenapa? Karena ya itu tadi susah untuk menginikan, ya. Kalau untuk anak-anak ini susah untuk menyesuaikan. Ya, kalau dewasa kan bisa gampang kita treatmentnya, tetapi kalau untuk anak-anak itu sedikit sulit, ya. Hanya sedikit obat yang juga diberikan izin untuk dapat diberikan pada anak-anak, ya, sehingga sediaan obat pun juga harus disesuaikan. Data-data karena sedikitnya minimnya penelitian, tentu data terkait dengan hasil penelitian juga sedikit jadinya, ya, terkait dengan farmakokinetiknya, farmakodinamiknya itu juga sangat minim. Nah, sehingga jadi perhatian khusus pengobatan pada pasien pediatrik ini. Kemudian variasi, ya, variasi pada proses absorpsi, pada proses penyerapan di transgastrointestinal, berarti yang melewati saluran pencernaan, ya. Kemudian dia masuk ke intramuskular, kemudian sampai ke kulit, ya. Di kulit ini sangat penting sekali, ya, sampai di kulit ini terutama pada pasien-pasien pediatrik atau pada bayi prematur. Nah, kalau kita lihat misalnya bayi prematur yang masih
kulitnya masih terkelupas ya, masih ada masih lunak sekali ya. Kalau kita pegang itu lembut sekali ya, kayak bahkan seperti kita memegang apa ya? Ya kalau misalnya kena gores sedikit aja, kena kuku misalnya, ya langsung dia luka ya. Jadi artinya sangat tipis sekali kulitnya. Nah, ini sangat hati-hati kita dalam pemberian obat, terutama obat-obat yang sediaan topikal ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian perkembangan fungsi organ ya, perkembangan dari fungsi organ pada anak-anak atau pada pediatrik juga perlu kita perhatikan, karena fungsi organnya masih dalam masa pertumbuhan ya, dia akan terus berkembang sampai dia matang ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan sekali, perkembangan fungsi organ dan distribusi ya, metabolisme dan eliminasi obat itu akan berbeda, tidak hanya pada pediatrik saja tetapi juga pada semua ya, baik itu dewasa maupun juga pada geriatri. Kemudian efektivitas dan keamanan obat ini juga sangat bervariasi ya dari suatu obat, karena suatu efektivitas atau tingkat keamanan itu juga sifatnya individualized, tergantung dari tergantung dari kondisi tubuh masing-masing pasien ya. Kemudian penyakit penyerta ya, penyakit penyerta juga ada, tidak hanya komplikasi. Ibu mau tahu dulu, saudara paham atau tidak ya, apa beda komplikasi dengan penyakit penyerta? Ada yang tahu? Apa bedanya penyakit komplikasi dengan penyerta? Alicia. Kalau menurut saya, Bu, kalau komplikasi itu tuh dia misalnya dia punya kolesterol, terus dia juga punya asam urat gitu, Bu. Tapi kalau yang penyerta itu seperti dia punya kolesterol tuh dia jadi kena jantung juga gitu, Bu. Maksudnya? Kalau yang penyerta itu penyakitnya tuh kayak karena ada suatu penyakit dia jadi kena penyakit lain gitu, Bu, kalau menurut saya, Bu. Kalau penyerta. Kalau Iya, Bu. komplikasi? Kalau komplikasi dia punya beberapa penyakit gitu, Bu, cara bersamaan. Oke, ada lagi yang bisa lebih memperjelas dari Alicia? Anissa Rahma mungkin bisa? Ya, Bu. Bu izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, kalau komplikasi itu, misalkan dia memiliki suatu penyakit. Nah, dari penyakit ini dia itu menyebabkan komplikasi atau terjadinya penyakit lain. Misalkan dia ada terkena diabetes atau gula, Bu. Nah, kemudian itu mengakibatkan kalau dia luka itu tambah parah. Jadi merembes ke organ-organ lain yang menyebabkan organ lain itu terjadi ada gangguan, Bu. Terjadilah komplikasi. Tapi kalau penyerta, misalkan dia ada suatu penyakit, tapi penyakit terus kemudian ada misalkan dia memiliki ada tekanan darah tinggi, Bu. Sebentar Jadi ya, Nisa ya. Sebentar ya. Ya. Ibu ada tamu bentar.
Anissa, gimana Anissa? Ya, Jadi Bu. kalau komplikasi itu ada kaitannya dengan penyakit sebelumnya. Ya, Bu. Ya. Kalau penyerta? Penyakit penyerta tuh penyakit lain di samping penyakit utama, Bu, yang mungkin bisa memperparah juga, Bu, sama membuat pengobatannya lebih kompleks pada penyakit utama. Oke. Ya, jadi Ibu luruskan sedikit ya. Penyakit komplikasi memang ada kaitannya dengan penyakit yang utama. Ya, contoh tadi misalnya diabetes, ya bisa jadi dia komplikasinya dengan gagal ginjal, ya stroke. Nah, itu komplikasi. Ya, karena ada penyulitnya. Namanya kan complicated, komplikasi dari complicated. Ada penyulitnya. Ya. Nah, kalau penyerta itu tidak ada kaitannya dengan penyakit yang sebelumnya. Ya, jadi tidak ada kaitannya. Mungkin bisa saja dia diabetes, bukan diabetes lah ya. Kalau diabetes itu banyak rentan. Misalnya dia asma, ya, asma. Kemudian dia diabetes. Nah, itu bukan komplikasi, tapi penyerta. Ya. Nah, atau mungkin dia ada gangguan kulit, misalnya ada dermatitis, misalnya itu adalah penyakit penyerta. Ya, jadi di sini tentu dengan adanya penyakit yang lain, tentu dia mendapatkan pengobatan tambahan, ya. Dia obatnya lebih banyak jadinya. Oke, terima kasih Anissa sama Alicia. Kita lanjutkan ya di sini. Kita lihat yang mana tadi ya. Oke. Jadi penyakit penyerta bisa mempengaruhi dosis mencapai efek untuk penyakit spesifik pada anak-anak. Artinya di sini dengan adanya penyakit penyerta tadi tentu terapi menjadi lebih banyak ya. Nah, kalau dia sudah banyak terapinya yang namanya polifarmasi ini juga akan berimbas ke ke efek yang lainnya ya yang akan muncul kepada pasien. Oke, kemudian pemberian obat pada pasien pediatrik ini harus hati-hati karena apa? Karena tadi organnya masih belum berfungsi sempurna, ya, baik hati, ginjal, dan sistem saraf pusatnya. Kemudian distribusi, ya, proses distribusi dari cairan tubuhnya juga berbeda pada orang dewasa. Jadi kalau kita lihat pada pediatrik dengan orang dewasa, komposisi cairan tubuhnya itu berbeda. Ya, untuk pediatrik ini komposisi airnya itu lebih banyak di ekstraseluler. Nanti akan Ibu jelaskan juga. Ya. Kemudian fungsi dari organ hepar yang berfungsi untuk proses metabolisme. Ya, nah fungsi hepar untuk proses metabolisme masih belum sempurna. Nah, itu utama pada konjugasi dengan asam glukuronat yang hampir tidak terjadi sehingga proses metabolisme tidak berjalan dengan lancar. Kemudian adanya cadangan glisin, ya cadangan glisin untuk konjugasi sangat terbatas, ya jadi kemampuannya mengkonjugasi dengan cara asetilasi dan sulfatasi itu juga sudah ada, ya jadi dengan proses metabolisme sempurna artinya ya karena adanya perubahan-perubahan yang belum bisa terjadi dengan baik. Kemudian fungsi ginjal. Ya, ginjal ini untuk proses eliminasi. Nah, fungsi ginjal ini masih belum sempurna karena apa? Karena masih ada mengalami diferensiasi ya karena adanya aktivitas di filtrasi glomerulus jadi berkurang ya. Jadi proses penyaringan, filtrasi di glomerulus itu masih belum sempurna sehingga mungkin ada zat aktif atau obat-obat yang belum dieliminasi dengan baik ya sehingga muncul populasi. Nah, ini akan mengakibatkan toksik. Nah, jadi fungsi ginjal pun juga sangat berperan dalam proses eliminasi. Kemudian kalau umur 1 tahun ya kita lihat pada pasien pediatrik ini atau pada anak-anak ini dia sudah mulai menghasilkan urin yang berbau sama seperti orang dewasa ya yang sudah berbau aromatis ya sudah
sudah menimbulkan bau pesing. Jadi kalau dia sudah mulai ngompol di usia di atas 1 tahun itu sudah menghasilkan jejak bau ya, bau yang sudah tidak enak ya. Tapi kalau masih di bawah 1 tahun masih belum meninggalkan bau ya. Kemudian untuk umur 1 tahun ya, itu kebutuhan air anak itu 4 sampai 6 kali dibandingkan orang dewasa. Ya, jadi lebih banyak dibanding orang dewasa kebutuhan airnya. Karena itu tadi komposisi cairan tubuhnya juga berbeda dengan orang dewasa. Makanya di usia menjelang 1 tahun itu anak-anak ini masih sering menyusu, terutama di masa growth spurt perkembangan yang sangat pesat tadi ya, growth spurt tadi bisa setiap 2 jam dia menyusu. Ya, setiap 2 jam dia menyusu. Sebentar minta mimi terus ya untuk anak-anak yang terutama di bawah 1 tahun. Tidur juga dia harus mimi dulu ya, sehingga memang kebutuhan tubuhnya itu yang mengakibatkan dia ada timbul rasa haus ya, sehingga dia mencari susu. Kemudian sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini juga karena belum berkembang secara sempurna ya, walaupun otak anak ini 1 tahunnya sudah mencapai 2/3 dari ukuran otak orang dewasa, tapi sistem koordinasinya ya, sistem koordinasi antara sistem saraf pusatnya dengan sistem saraf otonomnya itu masih belum sempurna. Nah, makanya kadang anak-anak itu merasa tantrum dia ya, merengek-rengek tidak jelas, kadang ada dia emosionalnya tidak teratur ya. Nah, jadi memang sistem saraf pusatnya belum berkembang secara sempurna. Jadi koordinasinya masih belum bagus ya. Kemudian yang Ibu bilang tadi ya, cairan tubuh. Nah, artinya di sini kenapa cairan tubuh itu lebih banyak? Banyaknya itu adanya di ekstraselular, di ekstrasel, di luar sel ya. Bukan di intraselnya. Nah, jadi di sini kelebihan cairan bayi daripada dewasa itu, jadi terutama untuk bayi-bayi yang prematur ya, jadi dia lebih besar 68% per berat badan. Ya, kemudian di ekstraselular dan di intraselularnya hanya 37,3%. Dan cairan tubuh totalnya itu hanya 29,7%. Nah, untuk umur 6 bulan dia akan semakin berkurang. Semakin besar usia akan semakin berkurang jumlah cairan tubuhnya. Ya, 20,7. Sampai usia anak 7 tahun ya itu sudah 5,5% cairan tubuhnya. Nah, kalau kita lihat pasien geriatri ya yang sudah lanjut usia. Lanjut usia kan ada keriput ya. Kalau kita lihat semakin tua kita semakin keriput kulit kita. Artinya apa kalau udah keriput itu? Maka jumlah cairan juga semakin berkurang ya. Nah, ini perbedaan respon dari suatu obat ya, kita lihat dari segi pola ADME ya, absorpsi, distribusi dan metabolismenya. Perbedaannya dari segi absorpsi ya, karena perbedaan dari kepadatan sel. Ya, jadi satu sel itu adalah penyusun suatu makhluk hidup ya. Jadi kalau saudara masih ingat pelajaran biologi selnya atau pelajaran Fishman-nya, kumpulan dari beberapa sel membentuk jaringan ya. Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ membentuk sistem organ. Kumpulan dari sistem organ akan membentuk organisme ya, atau makhluk hidup. Nah, jadi di sini kepadatan dari selnya itu berbeda-beda ya, maka ini akan berpengaruh juga pada proses penyerapan atau absorpsi. Kemudian dari segi distribusi, kenapa dia berbeda? Yang seperti Ibu sebutkan tadi, karena persentase telah terjadi perbedaan yang signifikan ya, yang besar antara cairan ekstraseluler dan intraselulernya dan juga cairan total tubuhnya. Ya, nah perbedaannya itu jauh relatif tinggi ya. Tadi 68 di ekstrasel,
30 di intrasel, kemudian 20-an hanya di cairan totalnya. Ya, jadi karena perbedaannya yang signifikan itu, yang terlalu besar itu, ini akan mengakibatkan perbedaan pada proses distribusinya. Kemudian karena adanya perbedaan proses enzimatik, ya seperti di fungsi hepar tadi. Nah, di hepar itu kan banyak enzim-enzim yang berperan untuk proses metabolisme, ya. Nah, jadi di sini enzimatiknya masih belum sempurna terbentuk, ya, atau enzimnya belum terbentuk secara sempurna. Kalau saudara masih ingat pelajaran biokimianya, enzim itu berperan untuk apa? Sebagai apa? Biokatalisator, ya, sebagai biokatalisator. Apa maksudnya itu biokatalisator? Mempercepat terjadinya reaksi. Nah, mempercepat terjadinya reaksi. Ya, dalam proses metabolisme itu kan ada anabolisme, ada katabolisme. Ada membentuk, ada yang menguraikan. Nah, proses itu dibentuk adanya supaya prosesnya cepat terjadi itu ada enzim di dalamnya sebagai katalisatornya, ya. Kemudian perbedaan ekskresi. Nah, kalau ekskresi kita lihat ya salah satu organ yang berperan dalam ekskresi yaitu ginjal. Nah, ginjalnya terutama di bagian glomerulus dan bagian tubulusnya masih belum berkembang. Ya, masih belum berkembang dengan sempurna sehingga ini pun inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan ya ekskresi pada pasien pediatrik dengan orang dewasa. Selain itu, selain dari pola ADME yang berbeda, ya sensitivitas intrinsik atau yang ada di dalam tubuh yang dihasilkan oleh tubuh, ya itu juga berbeda terhadap obat. Ingat bahwa pelajaran farmakologinya suatu obat akan memberikan respon atau efek jika dia berikatan dengan reseptornya. Ya, duduk dia di reseptornya. Nah, ini juga kalau reseptornya tadi tidak sensitif, ya itu juga akan berpengaruh terhadap efek suatu obat, ya. Kemudian apalagi redistribusi, ya ini agak sedikit karena warnanya kuning, ini agak sakit mata sedikit ya. Redistribusi dari zat-zat endogen, ya. Berarti dia apa? Menyalurkan kembali senyawa-senyawa yang ada di dalam yang dihasilkan oleh di dalam tubuh kita, ya dari dalam untuk dalam tubuh kita. Ya, ini redistribusi. Ini juga sangat mempengaruhi perbedaan dengan orang dewasa, ya. Apa faktornya? Faktor lain ya yang mengakibatkan perbedaan ini adanya perubahan dan perbedaan kepekaan. Ya, seperti Bu bilang tadi respon obat ini akan berbeda-beda karena reseptornya juga kepekaan suatu reseptor itu juga berbeda, ya. Nah, ini adalah dari segi aspek farmakodinamiknya. Kemudian perubahan dan perkembangan fisiologis dan dampaknya terhadap farmakokinetik. Jadi yang membedakannya ada faktor farmakodinamik dan ada faktor farmakokinetik. Ya, sehingga hal ini yang membedakan bagaimana respon suatu obat yang terjadi pada orang dewasa dan juga pada anak-anak. Kita lihat satu-satu, ya. Dilihat dari perubahan farmakodinamik. Contohnya pada golongan benzodiazepin atau fenobarbital. Ya, ini obat apa ini? Benzodiazepin dan fenobarbital. Ada yang tahu? Obat kejang ya, Bu. Obat kejang, artinya apa? Istilah ilmiahnya apa itu? Sedatif. Efeknya sedatif, tapi dia termasuk golongan apa? Anti apa? Epilepsi. Di epilepsi.
Apalagi? Kejang itu apa? Anti kejang itu? Konsultan, Bu. Nah, antikonvulsan ya. Jadi golongan benzodiazepin atau fenobarbital itu termasuk obat-obat yang bekerja untuk antikonvulsan ya. Memang dia efeknya adalah sedatif ya, dapat menenangkan, dapat menidurkan. Karena dia apa? Karena dia bekerjanya di melewati sawar darah otak ya. Nah, atau melewati sistem saraf pusat sehingga mengakibatkan dia ada efek sedatif di dalamnya. Nah, di sini pada anak-anak ya kalau diberikan obat-obat tersebut justru dia hiperaktif. Ya, justru dia mengakibatkan terjadinya hiperaktif ketimbang efek sedatifnya. Ya. Nah, sebaliknya amfetamin ini biasa dipakai untuk ini ya, untuk meningkatkan stamina ya. Kalau olahragawan dia biasanya pakai amfetamin ya untuk meningkatkan adrenalinnya ya. Nah, dipakai sebagai sedatif justru ya, efek dia akan mengakibatkan sedasi pada pasien anak yang mengalami sindrom hyperactivity ya, pada anak-anak yang punya gangguan